Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada minggu ini untuk merenungkan sabda Allah, saya mengajak kita merenungkan tema Jadilah Terang. Dan untuk memulai permenungan ini, saya mengajak kita mengingat kembali ada dua daerah yang disebut tadi, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, yaitu Zebulon dan Naftali. Tidak disebut Makassar. Dan dua daerah ini merepresentasikan, mewakili daerah dari bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu simbol dari masyarakatnya yang hidup tanpa norma, tanpa aturan moralitas. Maka mereka berbeda dari bangsa terpilih yang punya aturan. Apa yang dimiliki, aturan yang dimiliki oleh bangsa terpilih? Bangsa Israel? Apa yang mereka miliki? Taurat. Ya, bahasa Ibraninya Torah. Ya. Itu yang menjadi pegangan mereka. Dan secara eksplisit di situ salah satunya yang menjadi norma mendasar, itulah yang disebut dengan Dekaloh, yaitu apa itu Dekaloh? Bangun. Apa itu Dekaloh? 10 perintah Allah. Ya. Kilometer 1 sampai kilometer 3 mengatur tentang apa? Ya, perintah pertama sampai 3 tentang hubungan dengan Allah. Ya. Kemudian 4 dan seterusnya hubungan dengan sesama manusia. Inilah yang dimiliki oleh bangsa terpilih. Tapi itu pun mereka masih menantikan yang membebaskan mereka dari penindasan, penjajahan. Maka mereka merindukan Sang Mesias. Karena itu keselamatan tidak hanya dijanjikan dan diberikan kepada bangsa terpilih, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan digenapi ketika Sang Mesias datang. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan dan Galilea, bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat cahaya yang besar, telah melihat terang. Siapa terang itu? Yesus Kristus. Baru saja kita merayakan Natal. Dan salah satu simbol dari sukacita perayaan Natal itu apa? Ada pohon terang. Jadi itu bukan hanya aksesoris supaya meriah-meriah, pasang ke lampu-lampuna. Tapi simbol pohon terang. Sang teranglah yang menyinari kegelapan. Dan kalau kita menerima terang itu, maka kita hidup dalam terang. Kapan kita secara khusus menerima sang terang? Kapan itu? Saat kita dibaptis. Siapa di sini yang paling lama sudah menerima baptis? Ada yang 90 tahun? Ada? Oh, tidak ada. Ya. Kalau ada berarti itu yang paling senior di sini. Ya. 80 tahun? Belum. Ya. Mari kita ingat, kapan kita dibaptis? Tahu enggak? Ingat? Ya, saya cuma ingat catatannya karena waktu itu masih baby. Ya. Mungkin kita yang dibaptis dewasa, Bapak Ibu masih ingat. Pada saat itulah kita menerima Kristus sang terang. Bahkan setelah kita dituangi air, diucapkan rumus Trinitaris, lalu salah satu dari ritus baptis itu apa yang diberikan? Lilin. Maka ada lilin Paskah. Nah, dari situlah apinya diambil.
Ini momen istimewa dalam hidup kita, menerima sang terang. Maka keselamatan tidak eksklusif hanya untuk bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain termasuk bangsa kita telah menerima Kristus, sang terang. Apa konsekuensinya? Setelah kita menerima terang, kita mesti menjadi terang. Membawa terang itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya judulnya, Karistenko, Karistenka. Katoliko, Katolik ngasing keluargaku. Itu baru judulnya. Bagaimana kita hidupi sang terang itu? Nah, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka pembaharuan pikiran kita, hati kita terus-menerus mesti selaras dengan kehendak Tuhan. 10 perintah Allah itu diperas oleh Tuhan Yesus. Summary-nya itu hanya satu kata. Apa itu? Kasih yang punya dimensi ganda. Kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Maka hidup dalam terang berarti hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tidak cukup mengatakan, oh saya sudah dibaptis, saya punya SIM ini, pasti masuk surga, tapi jarang masuk gereja. Nanti menjelang masuk surga baru masuk gereja, jenazahnya. Wah ini hebat sekali ini. Ya. Ini tantangan bagi kita. Ya. Jadi setelah dibaptis, iman itu mesti dipelihara. Dan semua yang hadir ini saya yakin ini adalah, kita semua adalah anak-anak terang. Amin. Dan membawa terang ini dalam hidup kita sehari-hari. Di rumah. Hal-hal sederhana bisa kita lakukan untuk membawa terang itu. Iman itu bukan hanya kita rayakan dalam ritual, Ekaristi atau devosi, tapi juga kita wujudkan. Sehingga terang itu terartikulasi nyata dalam tindakan kita. Saya masih mendengar ada salah satu orang yang bercerita sama saya. Sudah dewasa, tapi sulit sekali mengapresiasi, menghargai orang yang ada di sekitarnya atau pemberian orang lain. Karena apa? Waktu kecil di rumahnya, orang tuanya itu mendidik dia begitu ketat, disiplin, tetapi begitu dia berhasil, berprestasi, juara ini, lomba ini menang, tidak pernah sekalipun bapak atau mamanya bilang, selamat nak, hebat kok, jago kok, bangga kak. Tidak pernah. Dianggap biasa saja. Akhirnya apa? Semua dianggap biasa saja. Tidak pernah bertumbuh menjadi pribadi yang bisa mengapresiasi. Maka setelah punya istri, biasa saja. Istrinya dianggap pokoknya biasa saja. Padahal pribadi ini sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya, jangan bilang, wah biasa Ji, istriku kuliah Ji 24 jam. Pagi, siang, malam, apalagi makin hari mukanya bukan makin montok. Ya. Pipinya ini tidak bau lagi. Ya. Ini seperti kerupuk. Suamiku juga begitu. Ya. Karena yang biasa kita tidak maknai, akhirnya hampa. Tapi kalau kita bisa memaknai, dalam terang kita lihat pribadi ini adalah karunia dari Tuhan, maka kita akan belajar menghargai, mengapresiasi. Istri masak bilang, mak enak sekali masakanmu. Bagaimana ibu-ibu, masih diapresiasi oleh suami? Atau bilang, masakanmu kalah dari Bamboden menunya. Hal kecil. Tidak perlu nanti bermimpi belikan nanti, istriku pasti bahagia kalau saya belikan Lamborghini. Cukup Horman Paris yang beli. Hal kecil. Terang itu bisa kita hadirkan. Di tengah keluarga. Suami juga bisa. Pasti merindukan, diapresiasi. Pulang kerja. Ya. Begitu masuk rumah, bilang, wah mentong ini. Bapak ini orang hebat. Kerja dari pagi. Ya, terbit matahari sampai terbit bintang, terbit bulan.
lemburki. Ya. Mari kita apresiasi satu sama lain, hal-hal kecil sederhana. Sehingga kita bertumbuh dalam kebaikan. Kasih itu bukan hanya teori atau basa-basi, tapi sesuatu yang konkret. Mari kita mulai membawa terang itu dalam kehidupan bersama. Sehingga relasi yang mungkin mulai renggang, yang kehilangan makna, tetap hidup serumah, pagi, siang, malam. Tetapi lebih aktif komunikasi di medsos. Akrab sekali dengan orang yang ada di California, di Kali Code, ya, yang ada di Kali Krukut. Ya. Tapi yang di sebelah kamar, mak mau Kak Pigi, ada di sebelahnya. Bagaimana kita hidup dalam terang? HP ini sarana yang mengantar kita berkomunikasi lebih intens. Tapi di rumah mestinya intensitas lebih mendalam. Maka tidak sedikit anak merasa asing dengan orang tuanya. Yang menjadi gurunya siapa? Mr. AI, ChatGPT. Akhirnya bapaknya bilang, bote-bote joko itu papa. Maka hari ini kita diajak hidup dalam terang, menggunakan sarana yang kita miliki, yang Tuhan karuniakan dengan kemajuan teknologi, dengan peningkatan peradaban kita dalam terang iman. Sehingga hidup kita makin bersubur, relasi kita makin terberkati, dan kita merasakan damai sejahtera hadir dalam hidup kita setiap hari. Inilah panggilan kita membawa terang dan menjadi terang dalam kehidupan bersama. Dimanapun kita berada. Kalau ini kita lakukan, maka kita membangun persekutuan. Seperti yang diingatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi. Yang hidup dalam kegelapan pasti ada konflik dan terus menerus. Gosip non-stop. Makin digosok makin sip. Tambah-tambahin lagi. Entong itu, betul itu. Padahal dia tidak tahu. Supaya apa? Dikompor-kompori. Ini kalau hidup dalam gelap. Santo Paulus mengajak kita hidup dalam terang. Ada sukacita, ada persaudaraan. Ada kelemahan, tapi bukan untuk semakin dilemahkan. Dikuatkan, dipulihkan. Sehingga kebersamaan perjalanan hidup kita, persyaraan kita di tengah keluarga dalam komunitas itu memancarkan terang. Satu sama lain kita saling mensupport, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengapresiasi, sehingga ini menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Paus Fransiskus selalu mengatakan, kita mewartakan kabar gembira, sang terang, tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan kesaksian hidup kita sehari-hari, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus, orang Kristen, orang Kristiani, Katolik, yang mengimani Dia sang terang. Semoga terang Kristus hadir dalam hidup kita, dan kita menjadi terang dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian.